Aditya akhirnya kehilangan kesabaran. Dari ruang kantornya yang semakin kacau karena serangkaian keputusan tertunda, ia menelepon Kenzo dengan nada keras. Sejak insiden yang menimpa Mutiara, Kenzo hampir tidak pernah terlihat di kantor. Laporan menumpuk, beberapa proyek penting terhenti, dan beberapa klien mulai mempertanyakan komitmen pihak perusahaan. Bagi Aditya, absennya Kenzo sudah melewati batas toleransi. Namun Kenzo tetap berada di luar jangkauan rutinitas itu. Ia menghabiskan hari-harinya menelusuri potongan demi potongan kemungkinan yang bisa mengarah pada pelaku yang menabrak Mutiara. Ketika telepon Aditya masuk, ia sedang berada di luar, memeriksa rekaman dan dokumen yang baru saja ia dapatkan. Kemarahan ayahnya tidak mengubah fokus yang sudah terlanjur mengunci perhatian Kenzo. Sebenarnya, Kenzo menyadari betul konsekuensinya. Ia tahu ayahnya kecewa dan ia tahu posisinya di perusahaan bisa terguncang. Tapi dibandingkan kecaman Aditya, kondisi Mutiara jauh lebih penting baginya. Begitu banyak hal yang belum terjawab, mulai dari rekaman dashcam Sandra sampai bukti kwitansi bengkel yang menunjukkan adanya upaya menghilangkan jejak. Semua itu membentuk rangkaian kecurigaan yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Di satu sisi, prioritas Kenzo terlihat jelas. Ia menomorsatukan keselamatan dan keadilan untuk Mutiara. Bahkan jika itu berarti membiarkan dirinya dimarahi, dituntut, atau dianggap tidak bertanggung jawab oleh ayahnya. Mutiara berada dalam situasi yang rapuh, dan Kenzo merasa bertanggung jawab untuk menemukan kebenaran, apapun risikonya. Sementara itu, di tempat lain, bayang-bayang tekanan mulai berkumpul. Rianti sedang berusaha sekuat tenaga menjaga informasi sensitif agar tidak menyebar, terutama yang melibatkan Sandra. Tetapi Kenzo tidak menghentikan langkahnya. Keinginannya untuk menyingkap kebenaran justru membuatnya semakin terpisah dari dunia kerja dan kewajiban keluarga. Pada akhirnya, meski menerima teguran keras dari Aditya, Kenzo tetap memilih berjalan di jalur yang sama. Jalur yang dipenuhi kecemasan, investigasi, dan loyalitas yang tumbuh tanpa ia sadari terhadap Mutiara. Ia rela dimarahi, rela dianggap lalai, selama ada kemungkinan kecil bahwa usahanya bisa membawa keadilan bagi gadis yang kini terbaring lemah itu. Tekanan itu membuatnya sadar bahwa ia membutuhkan seseorang yang dapat menjadi penenang. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya pihak yang dapat menenangkan Aditya hanyalah Cynthia. Kenzo memahami betapa besar penghargaan Aditya terhadap perempuan itu, terutama karena perannya dalam merawat dan mendampingi masa pemulihan Mutiara. Karena itu, Kenzo mempertimbangkan untuk meminta keringanan melalui Cynthia, memintanya agar berbicara pada Aditya dan menjelaskan bahwa penyelidikan ini tidak dapat ditunda. Kenzo berharap dengan penjelasan dari Cynthia, Aditya setidaknya mau memberi ruang sampai penyelidikan menemukan titik terang. Cynthia sendiri tengah berada dalam kondisi emosional yang rumit akibat Mutiara yang belum pulih. Kepeduliannya begitu besar. Hampir setiap hari ia berada di sisi gadis itu, memantau perubahan sekecil apapun, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat oleh tenaga medis. Perhatiannya bukan hanya sekedar rasa tanggung jawab, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam, semacam keterikatan batin yang sulit ia jelaskan pada siapapun. Karena itu, ketika Kenzo hendak meminta bantuan, ia tahu ia sedang mendekati seseorang yang sama-sama terkuras emosinya. Meski begitu, Kenzo tetap berniat mengungkapkan semuanya. Ia paham jika ada orang yang bisa membuat Aditya sedikit melunak, hanya Cynthia yang memiliki pengaruh itu. Dalam benaknya, permohonan ini bukan semata demi dirinya, melainkan demi kelancaran penyelidikan yang pada akhirnya akan membantu Mutiara. Permintaan itu menjadi langkah yang harus ia ambil,
Meskipun ia tahu ia sedang menambah beban bagi seseorang yang sebenarnya sudah sangat terbebani oleh kondisi Mutiara. Melihat kondisi itu, Cynthia mulai mempertimbangkan langkah berbeda. Ia memahami bahwa Aditya memiliki sisi lembut yang hanya muncul kepada orang-orang tertentu, dan dirinya termasuk di dalam lingkaran kecil itu. Perhatian Aditya terhadapnya bukan sekedar basa-basi. Ikatan masa lalu dan penghargaan yang masih tersisa membuat Aditya acap kali merespon lebih tenang ketika berhadapan dengan Cynthia. Kesadaran akan hal ini membuka peluang bagi Cynthia untuk menolong Kenzo, khususnya agar ia tidak kehilangan posisi atau merusak hubungannya dengan ayahnya sendiri. Cynthia kemudian menimbang bagaimana cara paling efektif menggunakan kedekatannya dengan Aditya tanpa menimbulkan kecurigaan atau memancing konflik. Ia sangat peduli pada kondisi Mutiara dan memahami bahwa Kenzo bergerak demi melindungi gadis itu. Keinginannya membantu Kenzo didorong oleh empati sekaligus rasa tanggung jawab sebagai orang yang selama ini memperhatikan Mutiara hampir seperti anak sendiri. Kenzo berada di ambang pintu. Niat awalnya hanyalah kembali memastikan keadaan Mutiara, memastikan bahwa kondisi gadis itu stabil setelah semua tekanan yang terjadi. Namun langkahnya terhenti begitu ia mendengar potongan informasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keheningan setelahnya seolah membekukan ruang itu. Jika Kenzo menangkap keseluruhan penyebutan hubungan Widuri dan Aditya, maka seluruh pemahamannya mengenai masa lalu keluarganya akan berubah drastis. Informasi itu tidak hanya membuka kemungkinan keterkaitan Mutiara dengan keluarganya, tetapi juga menyalakan kembali simpul-simpul pertanyaan yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Pada saat yang sama, kepedulian Cynthia terhadap Mutiara menjadi semakin terlihat jelas. Setiap tindakan yang ia lakukan menunjukkan bahwa ia tidak hanya peduli pada keselamatan Mutiara, tetapi juga merasa perlu memastikan kebenaran masa lalu yang melibatkan gadis itu.